Salve sahabat Katoliko keren, mari berziarah bersama kami ke Tanah Suci Yerusalem dan merayakan Natal di Bethlehem. Holy Global Tour berkolaborasi bersama channel YouTube Katoliko Keren mengadakan ziarah Natal 2023 dan mengunjungi Israel, Palestina, dan Yordania serta Mesir. Untuk pendaftaran segera bisa hubungi WA 082395354851 karena kuota terbatas hanya 30 orang saja. Yuk segera daftarkan diri kalian ya. Terima kasih dan sampai ketemu dalam ziarah Natal 2023. Salve sahabat Katoliko keren, akhir-akhir ini baptisan selam yang dilakukan oleh Pendeta Philip Mantova dalam KKR-nya di NTT menjadi perbincangan hangat di antara berbagai denominasi gereja Protestan sendiri, di mana tak semua aliran menyetujuinya serta menjadi pro dan kontra. Di sisi lain, sebagai orang Katolik, kita bertanya, bolehkah kita sebagai anggota gereja Katolik ikut baptisan selam dari gereja lain? Dalam hal ini Protestan aliran Pentakostal Karismatik. Oh ya, perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud bukanlah komunitas gerakan karismatik dalam gereja Katolik yang tentu bersatu dengan Paus di Roma, melainkan gereja Protestan aliran Pentakostal Karismatik. Nah, kali ini kita akan membahasnya melalui tulisan katekese yang keren dari Pater Ardi Watuseke, MSc. Sahabat Katoliko keren, sebelum kita lanjut, yuk kita mengenal terlebih dahulu 3 cara baptisan dalam gereja Katolik. Ada dipercik, dituangkan dengan air, dan juga diselam atau dimasukkan ke dalam air. Nah, sahabat Katoliko keren, siapa yang baru tahu nih? Jadi, dalam gereja Katolik, baptisan selam juga ada loh. Biasanya, baptisan selam ini dipraktekkan oleh gereja Katolik yang ada di Hong Kong, Singapura, dan Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia, mereka yang akan dibaptis dalam gereja Katolik pada umumnya dipercik atau dituangkan dengan air seperti yang dilakukan juga pada umumnya di Italia dan Vatikan. Ini salah satu contoh baptisan selam yang juga ada dalam gereja Katolik yang dilakukan oleh salah seorang uskup. Ini contoh salah satu imam Katolik di Amerika Serikat yang melakukan baptisan selam kepada seseorang yang memutuskan menjadi Katolik saat dewasa usai mengikuti katekumen atau pelajaran agama Katolik selama 3 bulan sampai 1 tahun. Jadi, perlu diingat di gereja Katolik tak hanya 1 tetapi terdapat 3 cara baptisan, yaitu dipercik, dituangi dengan air, maupun diselam, di mana di Indonesia pada umumnya dengan dipercik atau dituangi air. Ketiga cara baptisan dalam gereja Katolik ini, baik dipercik, dituangkan air, atau diselam, adalah sah. Karena bagi gereja Katolik, yang paling penting adalah materia dan formanya atau rumusannya. Formanya dengan rumusan baptisan Allah Tritunggal, yaitu Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kembali ke pertanyaan awal, bagaimana jika ada orang yang sudah dibaptis Katolik, kemudian ikut baptisan selam yang dilakukan oleh pendeta atau penginjil dari sekte Protestan tertentu, khususnya aliran Pentakostal Karismatik? Ini jawabannya oleh Pater Ardi. Pertama, dampak dari mengikuti baptisan selam di gereja lain adalah menjadi bagian dari persekutuan gereja tersebut. Padahal gereja aliran tersebut dan lainnya berbeda keyakinan teologisnya dengan gereja Katolik. Bahkan dalam hal-hal mendasar seperti Tritunggal, Kodrat Kristus, sakramen-sakramen, kanonisasi, tafsiran kitab suci, suksesi apostolik, tentang Bunda Maria, tentang para kudus, tentang ikon, dan masih banyak lagi. Maka dengan secara sengaja dan sadar,
seorang Katolik yang memberi diri dibaptis di dalam dan oleh salah satu komunitas denominasi Protestan, maka itu tentunya bertentangan dengan iman Gereja Katolik. Nah, ini perbedaan mendasar. Dalam pandangan Gereja Katolik, baptisan itu juga memiliki efeknya, yaitu ikut ambil bagian dari persekutuan gereja yang melakukan pembaptisan tersebut. Misal, seseorang ikut baptisan di gereja lain, maka ia secara otomatis menjadi anggota dari gereja lain tersebut. Jadi, bukan hanya sekedar keselamatan, tapi Gereja Katolik memiliki pandangan bahwa mereka yang dibaptis di gereja lain sudah menjadi bagian dari gereja lain tersebut. Jadi di sini terdapat perbedaan paham teologis tentang efek baptisan dari Gereja Katolik dengan Protestan aliran Pentakosta Karismatik. Di sisi lain, gereja-gereja Protestan khususnya aliran Pentakosta Karismatik sebagian besar tidak mempercayai baptisan bayi, sehingga dibaptis nanti saat dewasa. Sedangkan bagi Gereja Katolik, sejak bayi mereka sudah harus segera dibaptis karena adanya dosa asal. Baptisan bayi dalam Gereja Katolik ini juga lalu diikuti oleh saudara-saudari dari Gereja Protestan khususnya aliran Lutheran dan Calvinis, di mana pada umumnya merupakan anggota PGI. Sedangkan aliran Pentakosta Karismatik pada umumnya tidak mengadakan baptisan bayi. Jadi, di sini juga sudah kita bisa lihat terdapat perbedaan paham teologis tentang baptisan bayi antara Gereja Katolik, Gereja Protestan aliran Lutheran Calvinis, dengan Gereja Protestan aliran Pentakosta Karismatik. Yang kedua, harus dipahami bahwa kadangkala KKR atau kebaktian rohani dan kegiatan massa lainnya secara emosional menuntun orang untuk melakukan sesuatu tanpa memahami dulu dampaknya. Dalam hal ini, orang yang karena ketidaktahuan, salah paham, dan ikut-ikutan teman saja karena situasi psikologis masa saat itu, maka mungkin bisa dianggap kelalaian dan ketidaksengajaan. Dalam situasi ragu-ragu seperti ini, Pater Ardi menyarankan agar mereka yang melakukan baptisan di gereja lain tersebut tetap menerima sakramen tobat sebelum menerima komuni bila yang bersangkutan lalai dan tak sengaja. 3. Jika seorang Katolik yang dalam keadaan tahu dan mau lalu memutuskan ikut serta pembaptisan selam dari suatu denominasi gereja Protestan, khususnya aliran Pentakosta Karismatik, dalam keadaan normal, dilakukan dengan pelayan sakramen dari non-Katolik dan dengan ritus forma dan maksud teologi pembaptisan dari komunitas gerejawi tersebut, maka itu adalah dosa. Oleh sebab itu, ada baiknya orang Katolik tersebut masuk ke ruang sakramen tobat atas dosa yang diperbuat melawan Allah dan gerejanya sebelum dia menerima komuni. Bagi Gereja Katolik hanya ada satu penerima warisan yang sah yang menjadi tanda keselamatan, Redemptoris Missio nomor 1, sehingga tidak dapat dipisahkan antara Kristus dan gerejanya, Dominus Iesus nomor 16. Yang keempat, kita harus menghormati dan juga menyayangkan jika seorang anggota beriman Katolik yang memang melakukan baptisan selam karena ingin pindah gereja maupun karena pindah agama. Bukan semata-mata karena soal kuantitas, melainkan karena mereka yang meninggalkan iman Katolik telah melepaskan jaminan keselamatan yang telah dianugerahkan Kristus kepada semua makhluk, terutama melalui gereja yang didirikannya secara langsung dengan Rasul Petrus sebagai paus pertama, yaitu Gereja Katolik yang kudus. Yang kelima, catatan baik antara KWI dan PGI sudah ada kerjasama soal pembaptisan. Jika seorang jemaat Protestan khususnya dari anggota PGI mau menjadi Katolik, tidak perlu diadakan pembaptisan lagi, melainkan cukup dengan upacara penerimaan saja. Jika Protestan bukan anggota PGI yang sebagian besar merupakan aliran Pentakosta Karismatik, maka jika ia ingin menjadi Katolik, harus dibaptis lagi karena gerejanya bukan merupakan anggota PGI, di mana pada umumnya baptisannya hanya memakai rumusan Roh Kudus atau hanya Tuhan Yesus. Sedangkan dalam Gereja Katolik dan Gereja Protestan anggota PGI memakai rumusan Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Sahabat Katoliku keren, semoga katekese dari Pater Ardi ini menambah wawasan kalian ya. Tentu saja sebagai orang Katolik sudah seharusnya kita menghormati juga tata cara ibadah dari gereja lainnya. Namun toleransi itu akan berubah menjadi kebablasan bila kita mengikutinya lebih dalam lagi, seperti mengikuti baptisan selam dari gereja lain. Walaupun nama Tuhan kita sama, yakni Tuhan Yesus Kristus, namun ada lebih banyak perbedaan dibandingkan kesamaan. Pembaptisan bagi gereja Katolik juga bukan hanya sekedar formalitas. Ada landasan dan latar belakang teologi yang kokoh. Ada dampak yang menyertainya. Landasannya jelas bahwa Tuhan Yesus sendiri bersabda, "Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Tuhan Yesus sendiri juga dibaptis di Sungai Yordan. Bagi orang Kristen termasuk Katolik, pembaptisan adalah sunat perjanjian baru yang memeteraikan seseorang menjadi anak Allah, dihapuskan dari dosa asal, ambil bagian dalam persekutuan umat beriman. Di sisi lain, gereja Katolik juga memiliki kebaktian rohani juga kok. Namanya KRK atau Kebangunan Rohani Katolik, di mana khas gereja Katolik dan sahabat Katoliku keren bisa mengikutinya. Serta gereja Katolik juga memiliki komunitas persekutuan doa karismatik Katolik, sehingga tak perlu harus ke gereja lainnya. Kita berdoa semoga umat kita semakin banyak yang terus belajar tentang imannya, mencintai imannya, bertahan serta berbuah karena imannya, karena Katolik kita memang keren. Salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.